belajarlah mencintai imammu. Ya, ditulis ya, belajarlah mencintai imammu. Mulailah berdoa baik untuk imammu. Mulailah berdoa baik untuk imammu. Apa judulnya? Belajar mencintai imam dan belajar berdoa baik untuk imam. Bisa ada. Ada sebuah hadis. Bismillah. Alhamdulillah. Ada sebuah hadis yang bunyinya begini, ya, terutama para mubalek-mubalek ya, para pengurus-pengurus. Khiyaru a'immatikum alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum wa tusalluna lahum wa yusalluna lakum wa tusalluna lahum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum, yang artinya sebaik-baiknya imam kamu adalah orang yang kamu cintai. Jadi sebaik-baiknya imam kamu adalah imam yang kamu cintai dan imam itu mencintai kamu. Oke? Dan mereka berdoa baik untuk kamu dan kamu berdoa baik untuk mereka. Seburuk-buruknya imam kamu adalah imam yang kamu tidak senang dengan imam itu dan imam itu tidak senang dengan kamu. Kamu berdoa buruk untuk mereka dan mereka berdoa buruk untuk kamu. Saudara, hadis ini bukan impian, bukan pemberitahuan bahwa akan ada di alam lain. Tidak. Hadis ini pemberitahuan kepada kita, hikmah dari hadis ini, kalau kamu mau punya imam yang baik, belajarlah mencintai imam kamu. Bisa dipahami nama betul, Lur? Jadi ini bukan pemberitahuan akan ada yang kamu cintai, enggak. You have to learn how to love your imam. Kamu harus belajar bagaimana mencintai imam kamu. Mohon maaf saudara jamaah ya, di sini ada Pak Saudi Siswoyo, orang muhajir, imamnya adalah Bapak Imam Pak Saudi Siswoyo. Well saudara jamaah, sampean orang muhajir, apapun jadinya, usahakan bisa melihat, oh Pak Saudi Siswoyo ini adalah imam saya, imam muhajirin. Yang membuat sampean jengkel, saman pinggirin. Yang membuat sampean bisa senang, saman ulang-ulang. Oh Pak Saudi Siswoyo ini orangnya baik, ngomongnya baik, orangnya santun. Misalnya so jemaah, yang bisa membuat sampean ini, kalau sampean melihat Pak Saudi Siswoyo ini ada sesuatu yang tidak sampean sukai, lupakan. Itu sifat yang dinasihatkan oleh Umar. Ya, kalau kamu belajar menghormati, kamu belajar syukur kepada seseorang, bapakmu, ibumu, atau imammu, atau orang yang berjasa, syaratnya dua. Ingat-ingat baiknya, lupakan kejelekannya. Kalau ada kabar-kabar yang tidak baik tentang Pak Saudi Siswoyo, misalnya sama dia, Pak ini Pak Saudi, Pak ini bla 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 bla, gini, oh dulu asalnya gini, saya tahu bahan mudanya dulu Badung gini, misalnya sampai ada ngomong begitu ya jemaah, sama langsung tutup telinga. Saya tidak mendengar, saya tidak melihat, saya tidak bicara. Ada tiga hal apa saudara jemaah? Saya tidak mendengar, saya tidak melihat, saya tidak mau bicara. Sejamaah beberapa orang ada yang datang ke saya cerita, wah tentang pengurus ini, cerita tentang ini, cerita apa itu, langsung saya tutup saudara. Kamu lebih baik ngomong yang lain. Sit down. Nah kalau saya diajak ngomong ke jamaah, ngerasani Pak Iksan dulu,
ngomongin Pak Saudi Siswoyo, ngomongin pengurus-pengurus ini, ngomongin Pak Jakpar. Halo Pak Jakpar, ini Pak Jakpar kok gak ketok ini. Ya toh, ngomongin Pak Tarom. Kok iso dadi imam Pak Tarom iki rumuse piye, Pak Lur? Misale lho. Sejamaah wel gak enek rumuse terus Lur. Ngomongin Pak Benu, ini Pak Benu Lur, ya toh. Kelompok Madian Tengah sinten? Saya itu diajakin ngomong terus jamaah. Kalau ngomongnya negatif, saya memakai ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mas bayangkan gini-gini, saya nggak mau bayangkan. Soalnya katanya begini, saya tidak mau mendengar katanya. Loh soalnya ini gimana sampean itu gini? Ya saya nggak gimana-gimana. Saya nggak punya keperluan untuk mendengar itu dan saya nggak perlu mendengar itu. Soalnya apa sudah jamaah? Kalau ada orang ngomongin jeleknya orang, jangankan imam. Tuh, nah Allah berfirman, tabayun dulu. Kalau kamu nggak mau tabayun, tutup telinga, tutup mulut. Seperti ketika mendengar kabar ifiknya siapa? Seperti ketika mendengar kabar ifiknya siapa? Aisyah dengan Sofwan. Apalagi terhadap imam. Jadi saudara jamaah, siapapun imam sampean di kelompok, di desa, di daerah, apalagi imam yang kita baiat. Saudara jamaah, berhati-hatilah. Usahakan melihat yang bisa cinta. Saya harus menyenangi imam saya. Imam kelompok Gading itu namanya Pak Kaji Rodi, well love him. Terus yang kedua saudara jamaah, belajarlah berdoa. Ini saya terangkan untuk adik-adik semua ya. Saya tugas mubalek itu sudah berpindah-pindah kelompok, pindah kelompok, desa, daerah. Saya kuncinya itu saudara jamaah, belajar mencintai imam itu dan belajar berdoa baik. Bukan belajar berdoa baik, saya sudah praktek. Samaan pengen tahu, dengar saudara jamaah. Doa saya itu, doa saya ini ya. Siapa imam di sekitar saya, siapa yang saya sholat di situ, atau saya datang di satu daerah, siapa di belakang saya, imam daerah atau imam desa. Biasanya tanya, siapa imam desanya, siapa daerahnya, namanya siapa. Itu sebenarnya saya bukan kenal aja, saya masukin di doa saya. Karena apa, saya kalau datang di daerah situ, kalau saya mati, saksinya ya imam daerah situ. Doa saya itu jamaah yang nggak pernah putus itu, pertama saya doa begini, Allahumma faqih Haji Abdul Aziz Sultan Aulia wa wuzara'uhu wa mama'ahu wa jama'atahu fiddin wa thabit qulubahum ala dinik. Itu saya ulang-ulang, Allahumma faqih Kasmudi As-Siddiqi wa ahlahu wa mama'ahu wa jama'atahu fiddin wa thabit qulubahum ala dinik. Allahumma faqih Edi Suparto wa ahlahu wa jama'atahu fiddin wa thabit qulubahum ala dinik. Allahumma faqih Solihun Pak Haji Solihun wa ahlahu wa jama'atahu fiddin wa thabit qulubahum ala dinik. Allahumma faqih Abdul Syukur Pak Syukur wa ahlahu wa jama'atahu fiddin wa thabit qulubahum ala dinik. Allahumma faqih Abdul Hakim Mulyono wa ahlahu wa mama'ahu wa jama'atahu fiddin wa thabit. Allahumma faqih Haji Rodi wa ahlahu wa jama'atahu wa thabit qulubahum ala dinik. Allahumma faqih Saudi Siswoyo wa ahlahu wa jama'atahu fiddin wa thabit. Itu doa itu saya insist. Ini saya ngomongin gini saudara, bukan untuk pamer ya. Sebenarnya doa nggak boleh diomongkan, tapi karena ini forumnya forum pendidikan, forumnya forum nasihat, forum pelajaran, forum alim muta'alim, saya omongkan supaya sampean ngerti. Karena Nabi mengatakan dari jamaah, menghadapi imam itu obatnya cuma satu, doa. Doa baik, obatnya cuma satu. Apa? Ketika Nabi ditanya, Nabi, madza taro in qamat alaina imamun yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Gimana Nabi? Kalau ada imam itu minta haknya dipenuhi, ditaati, didengar, dihormat, tapi hak saya tidak dipenuhi, nggak dinasihati dengan baik, tidak diperintah dengan baik, tidak dibuat adil, tidak diperbuat adil. Bagaimana Nabi pendapatmu? Nabi nggak mau lihat. Ditanya lagi, Nabi nggak mau lihat. Sampai 3 kali tanya itu, apa jawab Nabi? Adu ilaihim haqqahum
was'alullaha alaikum haqqakum. Datangkan haknya imam itu, terus mintalah kepada Allah hak kamu. Minta kepada Allah apa? Ya Allah, buatlah imam ini ngomong dengan saya bisa lemah lembut, hatinya bisa lembut kepada saya, merentahnya dengan cara yang baik, tidak membentak-bentak saya, bisa berbuat adil, dan saya bisa menerima keputusan-keputusannya, dan bisa mastatokna. Jadi enggak, kamu imam saya anakmu dewe, enggak gitu. Saudara jamaah, imam itu obatnya cuma satu kalau kita menghadapi imam, doa yang baik. Ini sisipan saudara jamaah. Karena apa? Jamaah kita itu nanti jamaah yang kita kerjakan ini yang membawa kita ke akhirat nanti. Siapa imammu? Kalau kita di kelompok saudara jamaah, kita nggak bisa menyelesaikan diri kita. Bermasalah dengan Pak Akmal atau Kemal? Pak Akmal, Laden sama nggih. Bermasalah dengan Pak Akmal, nggak mau mendoakan baik, mangkel, menyumpah-nyumpah misalnya. Terus tak pindah nanggone Pak Tarom. Saudara jamaah, kalau zaman bermasalah dengan imam, belum selesai, belum tabayun, belum islah, belum minta maaf, belum mendoakan baik, saman pindah ke jagat manapun saudara jamaah, masalahnya akan sama. Pindah ke Pak Tarom ya, nanti punya masalah dengan Pak Tarom. Pindah ke Pak Jarodi, punya masalah ke Pak Jarodi. Pak Jarodi imam mau turu ayo, punya sakit saudara jamaah. Mudah-mudahan Allah paling kesembuhan saudara, gitu, kesehatan. Mau pindah lagi ke utara, siapa yang jadi imam di utara? Pak Ngatiman, punya masalah lagi, wes pindah lagi ke Pak Salimun, lur. Aku mau imamnya Pak Salimun aja, Pak Saudi Siswoyo. Saya mau sambung langsung ke Bapak Imam Cak Aziz. Lah apa Cak Aziz ente nggoy awakmu nasihat awakmu? Kok nyungi awakmu lho. Jadi kita saudara jamaah ya, kita ini kadang-kadang kita itu tidak mengerti, merasa dirinya baik sendiri. Halo? Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha. Ini halo semua jamaah ya, kebanyakan kita itu kita yang paling baik, semua orang jelek. Imam itu enggak baik, ini enggak baik, ini itu munafik, ini apa faroko, ini penipu, ini pengurus enggak adil. Lah kamu apa? Allah itu tanya, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha. Kalau yang kita baca tadi surat An-Najm apa bunyinya? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Kamu jangan mensucikan dirimu, maksudnya kamu menganggap dirimu pol sendiri. Imammu salah, pengurusmu salah, imam wajir salah, imam angsor salah, sama mana? Sampai imam yang di beat itu salah, wakil 4 salah, nyebut nama Pak Kasmudi itu salah, Solikon itu salah, dan uang kau wabe salah harus awakmu bener dewe ta. Kadang kita itu wajan mau mentang-mentang Allah itu apa sih, Allah itu semua pengurus itu makan uang. Sudah sama pengurus makan uang ya sego sing dipangan balur. Sama gelem makan duit balur. Makan uang sabilillah ini uang blang blang. Masya Allah saudara. Ya saiki kok iso ngelok-ngelokno wong sampean baru urusan dengan imam. Sampai nanti akan disaksikan oleh imam itu. Belajarlah mencintai imam. Sujutono, cintaono. Jadi dalil yang namanya sebaik-baiknya imam kamu adalah imam yang kamu cintai dan mereka cinta ke kamu. Itu harus dibuat dari diri kita, dimulai, bukan nunggu di awang-awang. Kapan ya ada imam yang mencintai saya dan saya cinta ke dia? Enggak begitu, sudah ada sekarang. Dimulai dari diri kita. Berdoa baik untuk imamnya, belajar mencintai imamnya. Siapapun asalnya. Ya, yang datang di sini loh. Ya, yang datang di sini kan dari daerah mana-mana. Saya juga sudah tahu saudara jemaah, ada imam kelompoknya penjual bakso, dorong bakso.
sak kelompok itu isinya kolonel, letnan kolonel, kolonel, letnan kolonel. Orang tuh kalau sudah di tentara, saudara jamaah, jangankan pangkat bawahnya, sama-sama pangkat, tapi kalau kalah senior ya kerodak, saudara. Langsung. Itu saudara jamaah, orangnya begitu ya bisa taat. Imamnya tukang bakso, saudara jamaah. Ya, assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Ini Pak, kita besok mau nerobos ke sana. Oh ya, saya yang nyupurin kolonel, saudara, yang disupurin imam kelompoknya. Well, itu jamaah yang sesungguhnya. Nggak melihat, oh ini tukang bakso, saya kolonel. Enggak. Oh ini SDTT, saya ini S3. Lah SDTT tapi dia 4S, kamu kan baru S3, saudara.